datang di channel Junata Ada. Oke guys, dan kali ini saya tidak akan bermain game, dan kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung saja ke video gamenya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu tentang video game yang saya mainkan. Oke, dan kita akan langsung saja bermain video gamenya. Kita langsung ke cerita interaktif lancar. Kita keraskan dulu guys, kita keraskan karena kita akan belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Baca sendiri. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Oke guys, saya akan membacakan buat teman-teman yang ada di rumah gitu. Seperti ini kan. Oke. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan perjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar berkat doa Nabi Ibrahim. Negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Lanjut. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Oke guys, ini lagi cerita kelanjutannya. Beribu-ribu tahun masyarakat Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakat mulai melupakan ajaran agama yang benar dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, dan di antara adalah Saman, Watan, Nusun, dan masih banyak lainnya. Oke, terus yang mereka ciptakan dari besi, kayu, dan logam ya gitulah, yang tadi yang saya dengar itu. Itulah yang saya dengar ya. Dan di sini ada, dan gambarnya itu loh, gambarnya. Oke, sabar. Dan gambarnya itu ada patungnya dari patung kucing, patung kodok, dan patung orang-orangan sawah guys. Ini coba lihat nih. Nih, digerakkan guys. Nah, suara kodok. Allah. Oke, lanjut guys. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-menurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Nah, ini lagi. Ini dalam cerita ini guys. Ini penting ini guys. Penting kalau ya bagi umat muslim ini. Penting bagi umat muslim guys. Bagi anak-anak ini. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat perilaku masyarakat pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing
Mereka sangat berkuasa dan kaya raya, namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, berzina, dan sebagainya, dan curang dalam berdagang. Dan kita akan mendengarkan kartunnya, guys. Wah, ini curang ini, guys, main judi. Udah main judi, curang lagi ya. Coba lihat ini yang botak ini, guys. Coba lihat yang botak, guys. Oke, gak ada yang bagus. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Oke, teman-teman yang ada di rumah, dengarkan saya dengan baik-baik, dengan penjelasan dan rincian dari saya gitu. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Oh, jadinya suatu harta uang adalah segalanya, guys. Bagi yang pemilik harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan perang antar saudara. Itu loh, jadi kita akan mendengar suaranya, guys. Ini suaranya ini unik-unik tuh. Di sini suaranya unik-unik coba. Ini siapa nih? Ini kayak di patung itu kan ada patung ini. Patung apa ini? Ini. Oh, saya kira itu patung ini. Lanjut. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Oke. Zaman di mana kaum Quraisy hidup, yaitu pada zaman jahiliyah, disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah, guys. Pada zaman itu ada seorang wanita solehah bernama Aminah, suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih. Karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam ia bermimpi bulan jatuh dalam pangkuannya. Menurut ahli tafsir, akan lahir seorang anak yang sangat dihormatin oleh orang-orang. Ya itulah yang saya dengar, guys. Enggak, saya dengar ini. Oh, ini guys, mimpinya, guys. Apa nih? Masa ada laba-laba? Kan tidak. Lanjut. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman.
Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Oke, ini kok bisa baca nih. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Berkembang, orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang, guys. Karena Mekah itu dulu sangat mewah gitu. Kemajuan Mekah membuat Abraha sang gubernur di Yaman merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah, namun tidak ada satupun yang datang ke tempat ibadahnya. Oke guys, ya kenapa di sini ada sang buaya? Ini adalah buaya darat. Kenapa timbul di sini? Coba kita dengar. Yang ini ngantuk ini guys. Yang ini prajuritnya ini ngantuk ini, belum tidur, belum minum kopi nih. Ini. Nah, kalau yang ini terlalu punya bacot guys. Kalau jadi orang, jangan terlalu punya bacot. Lanjut. Abraha dan pasukan bergajahnya efek-efeknya guys, efek menyerbu api guys. Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Oke, lanjut. Ini kan ada efek-efeknya guys. Oke. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Ka'bah dengan penuh kesombongan. Mereka pasti yakin mereka akan menang, tapi tidak semudah itu, wahai, karena ada tentara Allah. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Oke, ke sini yang mereka bawa ini efek-efek ini nih, efek-efek di dalam sini nih. Batu dari neraka ini guys. Ya nggak tahu ambil dari mana, kok bisa dari neraka ya. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata pasukan Abraha pun tumbang dan dimakan ulat-ulat. Oke, seperti ulat yang breakdown yang dimakan ulat. Begitu dalam surat Al-Fil ayat terakhir guys. Jadi ini guys, ada yang ketindis gajah itu. Nah, coba kita tekan. Oh, ada efeknya guys, mantap. Pada tahun gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, lanjut. Pada tahun gajah itu pula Aminah melahirkan putranya. Ia memberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Maksudnya yang tidak lazim ini saya kurang tahu guys, jadinya kalau kalian tahu tulis di kolom komentar, siapa tahu penjelasan kalian itu lebih masuk akal. Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Coba kita ada efek-efek yang bagus. Oh guys,
Gerak ini guys. Selesai. Sumber dalam Al-Quran Tamat. terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Oh ya, kecilkan dulu. Tamat. Apakah kamu tidak memperlihatkan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah? Itu sia-sia. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Oke guys. Kisah Nabi Muhammad Tamat. Nah, kita di edukasi interaktif. Pilih permainan yang kamu sukai. Kita main satu game aja guys. Kita main ya. Ini aja guys. Gajah. Hindari gajah. Oke. Tekan tombol atas atau bawah untuk menghindari gajah. Wah, ada gajah. Bintang Bagus. bagus, bintang 2 guys. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari mengenal Apa nih yang kos orang? Hah? Hijau. Coklat hijau. Enggak ah, Kisah Enggak. Nabi Muhammad Terlalu mahal. Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari mengenal kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini saja video tentang kisah Nabi Muhammad SAW part 1 guys. Kalau kalian ingin part kelanjutannya, nah part 2 ini, nah di like dan di subscribe dan di komen nah, kalau kalian ingin melanjutkan yang kisah yang kedua, karena ini belajar guys, belajar gini loh. Ini kita tidak bermain game tapi kita belajar, karena game yang saya mainkan tuh tidak ada, karena game Android ya cuma itu saja guys. Nah, jadinya kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan kali ini cukup sampai di sini saja videonya, dan jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu tentang video game yang saya mainkan. Oke, dan saya ingin pamit. Sampai jumpa di lain waktu, lain video, lain game, dan bye bye.